Bedolan kang watek lumuh, guna sekti setya ilang. Senopati Sentot Prawiro Dirjo. Jangan bicarakan. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengirim saya. Bapak mengerti. Kamu malah harus gembira karena kita bisa omong-omong soal keluarga. Beberapa hari saja, kau sudah kelihatan lebih dewasa. Ibu sangat menderita. Bodoh! Itu yang diharapkan pasukan Belanda. Jangan perlihatkan. Penderitaan ini tidak seberapa. Kesulitan adalah guru yang bisa membuat kamu semua bijaksana. Kami semuanya gelisah. Sebentar lagi akan liwat. Kamu akan kawin dan punya anak-anak. Umur ada di tangan Tuhan. Teman hidupmu mesti seorang ksatria yang bisa menjaga projo keluarga kita. Lelaki yang bisa mendahulukan kewajiban daripada kepentingannya sendiri. Karena cuma orang seperti itu yang tidak makan suap, apalagi menjual bangsanya. Dari seorang ksatria akan lahir anak-anak yang baik. Kamu jangan kaget kalau mereka itu nakal-nakal. Itu biasa. Yang penting, asal mereka jangan berani mencuri atau mengingini barang orang lain. Supaya besarnya jangan jadi maling. Inggih. Hindarkan perbuatan seperti itu dari keluarga kita. Sebuah pademangan jika terdiri dari banyak maling akan membuat sebuah kabupaten tidak bisa berdiri. Sebuah kabupaten jika terdiri dari banyak maling tidak bisa membuat sebuah kepatihan berdiri. Sebuah kepatihan jika terdiri dari banyak maling tidak bisa membuat sebuah kesultanan berdiri kokoh. Jika penduduk sebagian besar terdiri dari maling, lebih baik tanah Jawa ini tenggelam ke dasar laut. Sekarang ini, kamu sudah waktunya kawin. Biar dipaksa jangan dengan anak Demang itu. Bapaknya maling besar. Dibanding pajak kamu tahun lalu, tahun ini tidak seberapa. Tidak seberapa apa? 2 kali lebih besar. Hasil panen kami lebih sedikit dari pajak yang mesti kami bayar. Dari mana kami mesti makan? Kalau Pak Kromo masih ada, dia akan membela kami. Seperti urusan kerbau saya tahun lalu. Jangan harapkan dia sebentar lagi bakal mampus. Pergi. Pon,
Langsung mawon, Kang. Keserakahannya sudah naik sampai ke kepala. Kromodiro harus dibebaskan. Doro harus mengadakan hubungan baik lagi dengan Kromoludiro. Tidak-tidaknya untuk membungkam mulut penduduk. Perbuatan kita sudah diketahui. Jalan apa yang baik? Suruh Den Bondan menghadap Kapiten The Boss dan minta izin bicara dengan Kromoludiro. Siapa tahu hatinya sudah lunak dan merubah pikirannya mengenai Den Bondan. Andai kata dia masih bisa kawin dengan putrinya, kesan orang-orang kampung akan berbeda terhadap kita. Bagaimana kalau ketawa itu ditahan dulu? Diam sebentar. Kalau marah ya bisa dikekang. Tapi bagaimana caranya menahan orang ketawa? Mereka itu didatangkan buat melayani serdadu makan, bukan buat cengengesan seperti itu. Doro mesti bertindak, kalau tidak kita yang celaka. Den Bondan pasti mau. Dia masih mencintai gadis itu. Pak Ulama mesti ikut serta mengatasi soal penduduk itu. Lagi gue. Bus, Nah, Pak Dirun, sini. Ini apa tamu, sini, mangan. Ayo. Sabar, Lihat. Aja pada rebutan lah. Kalau dikasih satu, Ya apa ya? ya kurang. Ayo kumpul. Kalau dikasih dua, Kurang banyak. kalau dikasih tiga, Kepalamu bonyok. Opra, kombene. Cukutan dewe lah. Bisa. Bahkan kamu boleh kawin dengan gadis itu, andai kata kamu bisa memaksa bapaknya buka mulut di mana tempat persembunyian Sentot. Kalau boleh, saya akan temui beliau sekarang. Pasti. Ternyata kamu lebih pandai dari bapakmu. Waktunya tepat untuk mengambil kesempatan dari kesempitan orang.
Bagang! Jangan di pintu! Nanti kamu! Tahan! Jangan tembak! Aduh, picak! Kamu lihat sendiri. Bubar! Bubar! Minggir! Ayo! Boleh, boleh. Kamu jemput. Keluarkan korban-korban itu dari baraknya. Kuburkan mereka secara layak. Semuanya ini sudah diatur. Kita harus membekuk Sentot. Kuncinya ada pada Kromoludiro. Bawa istri dan anak-anaknya keluar. Angkut. Naikkan mereka ke pedati. Siap. Tangkap Bapak Demang dan pembantunya.
Naik! Orang biadab. Biarkan saya sendiri. Jangan lepaskan. Pegang adikmu erat-erat. Dan, Reneten. Jangan. Pegang aku erat-erat, Sigi. Pegang. Jangan pisahkan kami. Tunggu dulu. Reneten. Lepaskan. Jangan pisahkan. Anak ini memerlukan saya. Perintah Kapiten, Luit. Kamu tidak lihat anak ini masih menyusu? Apa kamu tidak pernah punya anak? Lieutenant. Jangan. Jangan kami kumpul di sini. Ini rumah kami. Kami tidak bersalah apa-apa. Pergi. Kalian tidak punya hak. Pergi. Bayu! Jangan pisahkan kami. Usulmu supaya anak gadis orang itu membuka mulut telah gagal. Aku tidak mau bicara lagi. Yang penting sekarang adalah tindakan. Yang bijaksana. Supaya kita jangan disebut dalam sejarah sebagai orang keji yang tidak kenal peri kemanusiaan. Tidak kamu lihat? Di luar sana, 4 orang serdadu kita mati konyol. Tapi biang keladinya, yang mestinya kita tahu dari orang ini, masih gelap. Ibu itu masih menyusui anaknya. Tindakan kita saat ini sudah seperti binatang. Untuk membuka mulutnya, Dia akan tetap bungkam. dia pasti bicara. Bawa adikku kemari. Sikit. Masukkan anak-anak itu ke dalam pedati. Tidak. Pisahkan dari ibunya. Bawa mereka pergi. Anjing. Bajingan. Tidak. Saya tidak mau. Kembalikan anak saya. Ibu. Bertahan. Ambil adikku dari serdadu itu. Tunggu dulu. Tahan mereka, Letnan. Sekali lagi kau bertindak, pistol ini akan menghancurkan kepalamu. Jangan ganggu mereka. Saya yang memberitahu Sentot bahwa mereka akan diserang pada tanggal 5 September. Dusta. Jangan dengarkan dia. Tiga pasukan bergabung. Masing-masing bertugas untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Setelah kami gagal menangkapnya di daerah Ngelengkong, Tidak betul. Kami tidak pernah berhubungan dengan Belanda. Diam! lalu mereka membuat strategi. Jangan teruskan. Pengkhianat! Bangsat kamu! Kau lihat sendiri akibatnya. Sersan, siapkan pedati-pedati untuk berangkat. Pisahkan mereka dari ibunya. Cepat! Bawa anak-anak itu pergi. Tidak. Lepaskan adik saya. Pengajar. Turun! Turun kamu! Jangan. Jangan. Tidak bisa. Lepaskan. Ibu. Jangan. Jangan dengarkan. Dia tidak tahu apa-apa. Bohong. Dia cuma mengada-ada. Tutup mulut kamu. Waktu cuti tanggal 27 Agustus,
Saya menemui Sentot di desa ini sore hari. Jangan bicara. Mereka tidak akan membunuh. Dan memberitahu akan adanya penyerangan besar-besaran pada tanggal 5 September. Jangan hancurkan perjuangan ini. Dengar. 20 Juli 1828, Pangeran Diponegoro terpaksa menjebol dinding sewaktu pasukan Belanda mengepung rumahnya di Tegalrejo. Miliknya. Setelah itu mereka menyusun strategi. Atas gagasan Sentot Prawira Dirjo. Mereka membagi pasukan menjadi 3. Pasukan Sentot akan menyerang pasukan Selowen lebih dulu. Begitu? Waktu rumah mereka terbakar, Pangeran Diponegoro berkata pada istrinya, Dan setelah itu mereka akan bermarkas di... Ayo. Di mana? sumbangkan harta kita pada rakyat yang sedang menderita. Dekat sebuah sungai kecil. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia. Terus. Kita tidak perlu takut. Tutup mulut kamu. Di dekat sebuah sungai. Di daerah. Maut! Diam! Maut pasti datang setiap saat. Setan, tutup mulut kamu. Di dekat sebuah sungai. Padamu juga, Kapiten. Dia pasti datang. Kalau tidak hari ini, entah kapan, tapi pasti datang. Di lereng sebuah bukit. Kau boleh tembak istriku, Daerah. seluruh keluargaku dan aku. Lakan katakan. Perjuangan ini harus terus. Kita jangan menyerah. Ayo. Mama, apa betul orang Jawa itu jahat? Tidak, Manis. Sana tanyakan ke ayahmu. Tidak, tidak ada orang jahat. Yang ada cuma orang serakah. Juga orang Belanda.
Semua kuda kasih minum. Aku sudah mendengar laporan yang lengkap dari kampungmu. Mas Sanget adalah orang yang aku tempatkan di rumah Demang. Dia membawa berita yang tidak enak. Pak Kromo telah mati syahid. Secepatnya kita akan menyerang desa itu. Kamu, Pono dan Tulus, aku minta masuk lebih dulu dengan rombongan Jatilan, pimpinan Pak Bambang. Kawan-kawan kalian sudah aku beritahu supaya menjemput. Saya laksanakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Saya belum pernah menemui Kakang di tempat ini sebelumnya. Lara sudah bercerita banyak tentang keadaan Kakang. Dia menyampaikan yang baik-baik saja untuk membesarkan hati saya. Memang sebegitu mestinya tugas seorang anak. Nah, ini ketunya kalau pada mau main. Sini Mas. Ayo. Iyalah. Tapi sekarang saya tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Kakang di sini yang tidak diceritakan kepada saya. Kata seorang Serdadu, Kakang mati dengan tabah. Ini saya bawakan kue kesukaan Kakang. Saya ikut membuatnya. Dalam waktu sebulan saja, anak-anak tumbuh dengan cepat. Mereka sehat-sehat. Gigi atas gigit sudah tumbuh yang baru. Muri semakin nakal.
Dan si putut kita sudah mencoba merangkak. Semua mereka tidak saya kasih tahu. Kakang sudah tidak ada. Biar mereka tetap merasakan bahwa Kakang masih ada. Seperti saya rasakan saat ini. Kematian Kakang membawa hikmah semangat yang besarnya 2 kali kepada saya. Mata saya saat ini terbuka melihat orang-orang sekeliling. Yang baik-baiknya dari seseorang dan yang buruk-buruknya dari seseorang. Hidup saya saat ini sudah tidak memerlukan apa-apa lagi, kecuali membesarkan anak-anak kita. Supaya bisa meneruskan perjuangan Kakang di kemudian hari. Keprihatinan Kakang, kesederhanaan Kakang, dan kebesaran jiwa Kakang. Kamu tidak perlu minta ampun pada saya, Jayeng Wirono. Tapi pada bangsamu sendiri. Anakmu jadi kurban karena kesalahanmu. Kamu menikam sekaligus ke kiri dan ke kanan. Saya akan tetap mengabdi pada Tuan Kapiten. Asalkan kedudukan saya jangan dicabut. Bangsat. Orang seperti kamu tidak perlu hidup di dunia. Pengkhianat bermuka 2. Bangsamu sendiri kamu fitnah. Orang-orang kami kamu racun. Ular beludak. Tuan Kapiten. Tunggu hukuman matimu dengan tenang. Makin jauh saya dengan Kakang, terasa semakin dekat. Selamat malam, Kapiten. Ada sesuatu yang ajaib telah lahir dari perkawinan kita. Sesuatu yang lebih mulia dari dekapan Kakang. Atau pendaringan kita. Yang saat ini sudah mulai kosong. Saat ini saya mantap. Semangat juang Kakang akan mendidik saya jadi ibu, bapak, guru, dan kawan dari anak-anak kita. Saya akan mulai dari keluarga kita, mengisi apa yang perlu diisi di zaman yang raba-raba seperti ini. Andai kata Kapiten mendengar apa yang dibicarakannya, tindakanmu tidak akan segegabah sekarang ini.
Andai kata kau lebih dulu buka mulut, suaminya tidak akan mati. Nasibnya buruk sekali. Kenapa bukan aku yang kau tembak? Belum. Nanti. Aku masih membutuhkan kamu. Jangan bodoh. Setelah penembakan itu aku sudah putuskan tidak akan buka mulut. Kau boleh perang melawan angin. Sentot harus kita tangkap. Dan itu tugas kita. Kita sama-sama satu kor. Kita sama-sama orang Belanda. Di mataku kau orang sakit, Kapiten. Peradilan! Siap, Kapiten. Suruh mereka diam dulu. Baik, Kapiten. Ya. Pada diam dulu lah. Tuan Kapiten lagi mumet kok. Apanya yang mumet, Pral? Ya, mumet anunya. Anunya apa? Tidak tahu lah. Anunya anu. Yang ini, Pak, sudah saya isi mesunya. Sudah kering. Pasti sudah bisa meledor. Nanti besok saya coba. Lama-lama kok bisa jadi serdadu. Ini upahmu. Ini. Tolong letakkan di tempatnya semula ya. Ya. Nasib kok di bawah terus. Kalau Van Aken ditahan, itu berarti kehadiran kita di sini bukan lagi melawan Sentot atau Diponegoro. Ya, perang di antara kita sendiri. Aku tidak setuju. Van Aken, dia lebih mengikuti peraturan yang ditentukan Jenderal Lecoq dalam menghadapi orang-orang Jawa ini. The Boers terlalu keras. Ia terlalu berlebihan. Sekarang tidak usah dipersoalkan. Kita lihat saja nanti kenyataannya. Kenyataannya Van Aken pasti kalah. Kalau tuan-tuan mau aman, kita harus memihak kepada yang lebih kuat. Jadi The Boers tidak ada pilihan lain. Tidak, Van Aken yang benar. Semua yang dilakukan The Boss adalah tanggung jawab. Lepas dari persoalan pribadinya. Yang jelas, Van Aken adalah pengkhianat. Belum tentu. Kita hanya dibuat tegang oleh tindakan The Boss sendiri. Dia panik sendiri. Karena kalau kita mau jujur, sekarang ini kita perang melawan siapa? Coba sekarang kau tanyakan pada Sersan Jenny itu, kalau dia bisa jawab. Jawab kalau bisa. Saya tidak bisa menjawabnya. Istri saya mempunyai firasat yang sangat buruk waktu saya dikirim menyerang kampung ini. The Boss yang tadinya, Van Aken mesti kita bebaskan. Sersan, Dia kasih tahu Kapiten The Boss. Sersan, tunggu dulu. Van Aken memang seorang pengkhianat. Kembali kamu! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kejadian ini adalah peringatan buat pengkhianat-pengkhianat dan buat orang yang berani melawan atasan. Camkan itu. Kau harus hentikan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Hari ini kau berhasil membunuh salah seorang yang tidak berpihak kepadamu. Apa kau yakin besok tidak ada lagi yang lain? Yang jumlahnya mungkin lebih banyak lagi. Akan kutembak lagi. Kalau semua dari mereka. Semuanya akan kutembak. Aku sedang mengejar karier dalam kemiliteran. Aku sudah berusaha segala macam untuk jadi orang Belanda. Aku sudah terlalu capek untuk terus-menerus menjadi seorang kapiten. Peperangan mempunyai pertimbangan kemanusiaan. Di samping taktik dan tujuan, the boss. Tapi kenyataannya berbeda. Peperangan tidak membuat aku bahagia. Munafik! Dengan caramu yang seperti ini kau tidak akan mendapatkan apa-apa dalam peperangan ini. Kau sedang konflik. Ambisi pribadimu hanya menambah korban yang lebih banyak lagi. Matamu menyaksikannya. Pedangmu turut membunuh. Di hadapanmu korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pembantaian yang sewenang-wenang dalam peperangan di Kembang Arum, Ngelengkong, Delanggu, itu semua korbanmu, The Boss. Kemenangan, semua kemenangan, kemenangan. Biarkan aku bicara. Hentikan ocehan kamu. Pribadimu rompengan. Kau tidak sedang berperang melawan perang diri. Kau contoh orang bingung yang patut dikasihani.